Keduanya, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad, saya tantang kalian berdua untuk membela guru sekumpul yang kalian anggap wali. Wali ini yang saya bahas. Wali yang saya rendahkan. Heri Pras rendahkan kalau begini. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, silahkan buat pernyataan. Siap, kami akan datangkan. Kita akan bela guru sekumpul karena dia adalah wali Allah. Walinya Tuhan di dunia. Silahkan. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Ada pandangan yang sangat menggelitik dari seorang Kibin Habib dan Kibin Ustadz pendukung Habib, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Idrus Ramli dan lain sebagainya yang menjadi Kibin Habib para penipu. Mereka adalah orang yang sejatinya tidak setara keilmuannya dengan Heri Pras. Saya tahu mereka memang kalian muliakan karena untuk menjunjung Habib kalian. Namun di sini kita baca komentar dari orang pendukung Habib dan pendukungnya Adi Hidayat. Dari Ahmad Rizik. Oh, namanya Ahmad Rizik, teman-teman. Ahmad Rizik Fadoli. Kalau Gufron, ya semua sepakat, Tapi kalau kamu bahas UAS, Ustadz Abdul Somad maksudnya. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Ustadz Adi Hidayat, gak kelasmu blok. Kamu kan modal terjemahan. Oh, modal terjemahan, teman-teman. Sebagai orang yang tidak modal terjemahan, Heri Pras tantang terbuka kepada Anda dan kepada seluruh pengikut Ustadz Adi Hidayat di dunia, sedunia. Saya tantang seluruh pengikut Adi Hidayat sedunia. Bahkan Ustadz Adi Hidayatnya langsung kalau berani dan kalau tidak takut. Dan kalau memang Ustadz Adi Hidayat ingin mendidik umat dengan cara yang jujur, bukan berdusta atau nipu orang sebagaimana habaib yang dia bela-bela. Oknum-oknumnya banyak nipu. 1. Sekitar 3 tahun yang lalu saya masih membela Ustadz Adi Hidayat dengan pernyataan guru sekumpul adalah waliun min auliyaillah. Saya protes pernyataan itu dengan halus kepada Ustadz Adi Hidayat, tapi dia tidak mendengar. Karena saya mengantongi berbagai macam penipuan, kedustaan dari guru sekumpul. Yang salah satunya dia menyatakan seperti ini. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja ini melihat mencolok, makanya sesuatu aja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Di video itu jelas guru sekumpul menyatakan barang siapa dilihat wali Allah sekali saja dilihat maka orang tersebut akan masuk surga. Bla 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 dan lain sebagainya, itu katanya hadis sahih. Nah sekarang saya minta dan tantang pada kalian semua untuk mendatangkan dari mana dalil itu. Kalau beneran sahih, Heri Pras siap penggal leher. Kalau memang ada hadis yang menyatakan orang yang dilihat wali, ya sekali saja dilihat, maka orang tersebut pasti masuk surga. Maka Heri Pras siap penggal leher kalau ada hadisnya sahih tanpa diperdebatkan. Mutafakun alaih. Silahkan datangkan kepada Heri Pras. Saya tantang kepada semuanya. Heri Pras siap dipenjara seumur hidup apabila Heri Pras terbukti asal sebut bahwa guru sekumpul mengajarkan hadis palsu. Dan guru sekumpul ini banyak pembohongannya, teman-teman. Saya sudah mengantongi berbagai macam kebohongan guru sekumpul yang dianggap wali oleh Adi Hidayat ataupun Ustadz Abdul Somad. Dan berdua untuk membela guru sekumpul yang kalian anggap wali. Wali ini yang saya bahas. Wali yang saya rendahkan. Heri Pras rendahkan kalau begini. Mana ada wali Allah mengajarkan hadis palsu, tipu-tipu kepada umat. Orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi apa? Persiapkanlah kursimu di neraka. Saya menganggap guru sekumpul berdusta atas nama Nabi SAW. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, silahkan buat pernyataan. Siap, kami akan datangkan. Kita akan bela guru sekumpul karena dia adalah wali Allah. Walinya Tuhan di dunia. Silahkan. Bahar Smith yang memberikan pernyataan. Makanya saya sama Bang Umar udah waktu kita di MS ya. Waktu kita di MS itu kita sudah mewakafkan nyawa jiwa kita untuk menjaga para ulama dan para kiai. Itu waktu di Megamendung kita habis pulang dari Habib Rizik, kita berikrar berjanji nyawa jiwa kita orang serahkan. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar K. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Kalau kalian macam-macam kepada ulama kami, Ustadz Abdul Somad, jangan langsung kepada Ustadz Abdul Somad sama Bahar Smith ataupun Umar K. Umar K dan Habib Bahar Smith, yuk kapan kita bisa ketemu? Kita pembuktian. Hanya omong belaka, hanya bacot semata kalian itu, atau kalian memang benar-benar berilmu dan benar kalian ingin mendidik umat dengan cara yang benar, dengan cara tulus dan jujur. Bukan hanya bacot semata di media sosial. Diajak ketemu takut lari ke sana sini. Semua pembelanya diajak ketemu lari tunggang langgang. Sok-sokan bicara Heri Pras
masih goblok belajar agama terjemahan. Kalian saja sampai menafsirkan bahwa Allah itu tidak berbicara dengan Nabi Muhammad SAW sesuai bahasa Arab, tapi diterjemahkan oleh Jibril. Ada yang sampai memberikan penafsiran seperti itu. Allah berfirman kepada Jibril, disampaikan kepada Muhammad, kalian mengatakan itu terjemahan Jibril ke bahasa Arab karena Allah tidak berbahasa Arab. Ada yang sampai menafsirkan seperti itu. Lalu ketika kita belajar terjemahan agama agar kita bisa paham bagaimana cara kita memahami agama, kalau kita tidak lahir di Arab Saudi dan kita tidak berbahasa Arab, bagaimana kita bisa memahami agama? Oh, belajar bahasa Arab dulu. Nah, belajar bahasa Arab itu untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena bahasa yang kita pahami ya Indonesia. Ya, kita harus menerjemahkan bahasa agama itu ke bahasa yang kita mengerti. Enak. Dengan pernyataan seperti ini seolah-olah kebenaran ditutup. Oh, belum level. Nah, makanya kalau kalian merasa level, tunjukkan kepada Harry Pras. Saya nyatakan, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Bar Smith, pokoknya Habib-Habib semua yang menganggap Guru Sekumpul Wali, kalian penipu semua. Sampai saatnya kalian bisa membuktikan bahwa Guru Sekumpul tidak membawakan hadis palsu. Ditunggu. Waiki Bin dan para penipu lainnya. Ditunggu. Kenapa pada saat beliau bicara perlu ditambah sound effect ketawa-ketawa? Harus banget editnya begitu. Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Penjual agama, penipu, pendusta. Enggedap Bruce. Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang direbutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Kasihan umat yang sudah tertipu, ditipu, dibodohi, dibuat dungu. Tapi mereka masih saja menganggap para Habib itu benar. Ajarannya lurus kepada Nabi. Ajarannya hak. Sampai-sampai mereka membela kebohongan, penipuan dari Habib Bahar. Saking hebatnya penipuan Habib Bahar bisa mengelabui orang seperti Abdul Somad. Sampai-sampai orang seperti Abdul Somad memuja-muji orang seperti Bahar Smith. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo nggak rame. Biadab itu orang. Bukti para habaib ini memang sekongkol di dalam membodohi orang. Ketika saya dulu kagum kepada Habib Rizik Syihab. Ketika saya kagum kepada Habib Rizik Syihab, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Rizik Syihab kepada Bahar Smith. Yang video penipuannya, pembodohannya ada di mana-mana. Masih saja dia menyatakan bahwa Bahar Smith adalah seorang ulama yang bisa memberikan pendidikan atau nasihat agama. Jujur tadi yang disampaikan Habib Bahar, bagus tidak? Kata Allah, kamu kera-kera bersorban. Cakep tidak? Jahanam. Nasihatnya luar biasa tidak? Kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jadi semakin hilang kepercayaan saya kepada para habaib. Termasuk kepada Ustadz Adi Hidayat yang di beberapa momen dia membela para habaib, ya membabi buta juga. Sampai-sampai dia berani menyatakan bahwa senyuman Umar bin Hafiz yaitulah senyuman Nabi. Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya. Susah saya mengungkapkan ini. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi.